menyaksikan tentang apa yang kami alami sebagai hamba Tuhan dalam kami melayani. Karena sesungguhnya firman Tuhan mengatakan, jika kami tahu dan memiliki kepastian tentang kebenaran dan kami tidak menyampaikannya, maka orang tersesat dan disesatkan atau menyesatkan. Maka dengan demikian kami juga akan dituntut. Nah, itulah persoalan betapa sulit Bapak Mama untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan, pengajar, bahkan penginjil. Hari-hari ini banyak orang berpikir tugas tanggung jawab sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, pelayan, pengajar di berbagai tempat dengan berbagai kondisi yang diizinkan Tuhan untuk orang tersebut berada, mereka menganggap biasa-biasa saja. Mereka punya kemampuan, keahlian, bahkan kecakapan, sehingga mereka melupakan sesungguhnya apa makna dan tujuan Tuhan memanggil mereka untuk melayani. Dan Bapak Mama, Ibu, anak-anak, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau membagikan ini sehingga dengan demikian sekiranya mungkin kita juga jangan tersesat, bahkan kita juga menolong saudara-saudara kita, keluarga kita untuk tidak terbawa dalam pengajaran-pengajaran yang akhirnya menyesatkan. Dan kalau itu menyesatkan secara kata-kata, baik, tapi apabila pengajaran itu disertai dengan kuasa yang palsu, maka dengan demikian berakibat amat fatal bahwa orang-orang yang tunduk dan menerima ajaran dan kuasa yang disampaikan itu akan terikat, dan orang itu pasti akan menyesatkan orang lain lagi. Dan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, sebagaimana Paulus, dia sungguh berprihatin terhadap jemaat Tuhan yang ada di Efesus, walaupun dia ada terikat terbelenggu dalam penjara. Dia begitu berbeban dan dia perlu menyampaikan surat peringatan nasihat kepada anak didik Timotius. Dia bilang begini, "Hai Timotius, anakku yang terkasih, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah di dalam semua yang engkau telah dengar, engkau telah lihat, engkau telah alami bersama-sama dengan aku, supaya dengan demikian engkau selamat dan orang-orang yang mendengar tentang engkau pun selamat." Nah, hari ini kami perlu menyampaikan itu karena kami mengalami banyak hal. Ya, kebetulan orang tua rohani kami, Bapak Roas, ada di sini, dan juga orang penting di PDG MIT, supaya tolong ini diatur. Karena kami di sini banyak sekali mengalami hal-hal yang menduka citakan, terutama justru hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan jemaat Tuhan yang ada. Dan Paulus mengatakan bahwa jika tidak berhati-hati, bukan penyesat itu datang dari luar untuk menyesatkan jemaat, tapi yang menyesatkan jemaat adalah hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja, pelayan Tuhan, pengajar, penginjil yang ada di tempat itu. Nah, ini kenyataan Bapak Ibu. Kami perlu buka supaya dengan demikian mungkin ada pembaruan. Kita juga yang ada berhati-hati supaya kita tidak terbawa dan mengikuti dan mengajar orang demikian. Pengalamannya begini Bapak Ibu, kami melayani, dan dalam pemberitaan pelayanan itu biasanya apapun orang yang dilayani Tuhan akan bukakan bagaimana cara pelayanan itu. Kalau tidak benar, maka dengan demikian yang dibangun itu adalah tembok yang dilabur putih. Itu perkataan Yeskiel, Tuhan sampaikan bahwa itu nabi-nabi palsu melabur tembok yang sesungguhnya harus diruntuhkan, dibangun, tapi mereka membangun tembok yang runtuh itu dan dicat putih supaya kelihatan baik-baik, padahal hancur dan akhirnya musnah. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, pengalamannya bahwa barusan ini kami melayani, ya saudara kami ini di Rote, ya kami pun keluarga Bapak Ibu, ya saya pun saudari sendiri. Orang di sana mereka orang terpandang, orang kaya, punya berkat, dan mereka punya kerinduan untuk ikut Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan pasti mau ikut jadi hamba Tuhan. Itu ada panggilan lewat berbagai keadaan. Nah, ibu ini dipanggil ikut melayani, kita pun saya pun saudara, dia ikut melayani dengan demikian. Karena inilah basic hamba Tuhan, pengalaman mengalami Tuhan ini sangat minim, sehingga dengan demikian dalam mengajar, menuntun,
seseorang menjadi hamba Tuhan kacau balau dan menghancurkan. Bagaimana Bapak Ibu? Orang ini dalam sakit yang parah, dibelenggu, dituntut dosa, tapi ditunjuk sebagai hamba Tuhan dan banyak melayani. Lantas pergi lagi amat amburadul pelayanan yang ada, yang sekarang terjadi di Bapak Rosi, tolong nanti. Itu penumpangan tangan sembarangan. Akhirnya ibu ini karena dipercayakan jadi hamba Tuhan, maka dengan demikian setiap orang sakit yang kerasukan, yang gila, yang berat, dengan semena-mena dalam nama Yesus, saya tumpang tangan, habis tumpang tangan, pulang orang itu aman-aman. Yang tumpang tangan sekarang, ya, sekarang apa yang dialami roh yang menuntut orang tersebut terampil dan menuntut kepada ibu ini. Lantas akhirnya Bapak Ibu didoakan. Ini mari kita berhati-hati. Ketika hamba-hamba Tuhan mendoakan, saya pikir-pikir ini bagaimana jadi hamba Tuhan yang begini. Pengalaman mengalami Tuhan yang dibentuk dengan mentor-mentor itu seperti apa? Ketika mulai didoakan, ibu ini dikerja roh jahat, memburu dengan roh kematian, menakutkan dan terus mengejar. Berpikir sakit, jadi datang ke dokter, kami harus mulai periksa semua aman. Tapi setiap saat tidak bisa tidur, dikejar-kejar roh mau terus menerus. Jadi ketika teringat di roh maka bilang, saudara saya ada di Kupang, ada hamba Tuhan. Maka datanglah di sini. Bahkan lebih ironisnya, lebih parah Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih. Mari kita berhati-hati ya, walaupun itu hamba Tuhan kok. Dari kami jangan percaya kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dituntut oleh Roh Kudus. Bagaimana orang dalam keadaan penderitaan yang begitu luar biasa, tapi nubuatan Tuhan datang kasih tahu buka kaki dia. Jadi penjaga kaki dia. Sakit ini karena sudah buka kaki dia. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini di Gemi persekutuan doa ini saya tidak tahu berapa banyak. Tapi persoalannya persekutuan doa yang mengajar orang kepada kebenaran itu bermasalah. Justru mengajar kepada kesesatan. Malah menyuruh ibu ini buka persekutuan doa. Maka dengan demikian Bapak Ibu, pentahiran persekutuan doa, rumah dong pita air garam, pakai paku, pakai bulu ayam, paku semua di situ. Nah, hamba Tuhan yang punya kuasa. Jadi dipaku, dikasih macam-macam semua. Bawa ayam putih. Mama, pengampunan dosa pakai ayam putih. Lantas setiap sebelum berdoa, mau pelayanan itu harus nanti bungkus nasar, sudah taruh di situ. Nasar. Kita ini bukan gereja. Kita ini hamba melayani dengan karunia. Tapi hari ini banyak hamba Tuhan menipu orang dengan alasan bikin itu nasar, nah itu segala macam. Padahal karunia itu cuma-cuma. Kenapa orang datang melayani harus taruh tempat di situ itu baru pakai? Lantas Bapak Ibu, penyesatan yang berikut. Mereka ketika doakan orang ini harus bungkus nasar. Harus nanti doa kelepasan ini minta ampun dosa bayar uang. Itu kan pengajaran sesat. Tidak ada dalam Alkitab begitu. Akhirnya orang yang dilayani kacau. Mereka tidak mendoakan dan melepaskan ibu ini dari kutuk dosa yang begitu banyak dan begitu berat. Tapi mereka bernubuat Tuhan mau pakai. Jadi ketika datang di sini saya bilang, mari kita berdoa, kita cek. Ibu dalam penderitaan, maka dengan demikian Tuhan tidak akan pernah berbicara bahwa ibu dituntut buka kaki dia. Yang saya tahu pasti Tuhan berbicara, ibu selesaikan dosa supaya ibu jadi terang Tuhan di mana ibu berada, keluarga. Nanti kalau ibu sudah tekun, magang, sudah sungguh-sungguh percaya, lantas layak untuk diberi kepercayaan menjaga kaki dia, barulah diberi. Bagaimana kok ini orang dalam keadaan penderitaan yang dikejar maut, buka kaki dia. Ya ketika datang di sini kami berdoa, Tuhan tidak berbicara begitu. Dengan firman Tuhan, dengan penyataan secara langsung Tuhan mengatakan, tidak. Yang ku kehendaki dia dibersihkan, dilepaskan, dan dia diproses, dibentuk jadi hamba Tuhan. Maka pada waktunya jika aku percayakan dia menjadi penjaga kaki dia, boleh. Kalau tidak bisa. Makanya hari ini saya bingung. Kita dengar banyak penjaga kaki dia, tapi tanpa punya pengalaman yang baik, sehingga ajaran-ajarannya bermasalah. Itu Bapak yang duduk di sana itu. Itu juga ketika mereka dilayani, banyak pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu yang mereka lakukan penyembahan berhala. Harus melakukan ini dan itu. Nanti kalau ibu-ibu saksikan dia, istri sendiri punya pengalaman bagaimana dilayani. Bahkan lebih parah Bapak. Saya bingung. Nanti Bapak don tolong kasih pencerahan. Roh Kudus ini bisa masuk dalam air garam, bisa masuk dalam minyak kok titip.
Nah kita berdoa ibu ini, bapak ibu, dia dikerja orang mati. Kenapa? Karena itu lupa minyak doa yang ada di rumah. Ya kita sampaikan yang masuk di dalam itu ular, roh pangeran. Tidak pernah ada Roh Kudus masuk di dalam minyak karena tidak punya pengalaman. Pengajaran tentang firman Tuhan ini tidak sesungguhnya benar, baik. Nah itulah, banyak sekali yang kami alami pemberitaan pelayanannya, dosa dibiarkan. Tetapi mereka menubuatkan hal-hal yang mengimberakan. Dan ibu ini begitu parah. Ketika datang ke keluarga kami sendiri, datang, waduh saudara, beta ini tidak bisa tidur dikejar roh jahat. Tidak bisa, mah terus sampai ke dokter, tapi makan berapa banyak, lemah terus, pusing, tidak bisa jalan melayang, tidak bisa. Lantas kami bilang yang penting percaya, kita berdoa. Berdoa, Tuhan bukakan ini lalu, karena dahulu aja kamu buat begini, ini ada ikut, kutuk begini, yang menyebabkan ibu sekarang dikejar roh maut. Pitumpang tangan siapa yang gila, kau yang kerasukan. Orang sakit panggil beta pi dalam nama Yesus, setan keluar. Habis beta pulang, beta sudah tidur lagi. Itu dia. Ini dia pengalaman. Bahkan Bapak Ibu anak Tuhan, begitu banyak hal-hal yang mereka bawa, hamba Tuhan titipkan untuk mereka lakukan. Nah ini mereka buat itu akhirnya tersesat. Dan ketika datang di sini kita berdoa, mulai buka pribadinya, kutuknya, kebiasaan masa lalu yang mereka panggil, yang mereka pakai orang tua leluhur untuk menghadirkan roh jahat. Itulah yang mereka masukkan di dalam pelayanan dan akhirnya orang ini terbelenggu. Nah, ketika orang ini mengaku, ibu ini mengaku kami tidak jamaah. Dan Bapak Tuhan, hari ini satu kesukaan hamba Tuhan yang melayani suka pegang-pegang. Ya, suka jamaah-jamaah Bapak. Padahal sesungguhnya kami sendiri mendengar dari Tuhan bahwa ketika seseorang menjamah tanpa perintahku, dia mencuri kemuliaanku. Sebab ketika dia menjamah, orang sembuh. Mereka tidak akan percaya kepada Tuhan. Mereka tahu yang percaya, yang kita banggakan adalah orang yang tumpang tangan. Kenapa? Karena ketika dia tumpang tangan, saya sembuh. Tuhan beromong sempurna baik. Tapi ketika dia tumpang tangan, saya sembuh, maka dia yang diidolakan. Dia yang akan ditinggikan. Woi, itu Bapak Lenggu. Persekutuan doa sudah sama di tabun apa? Bapak tua tumpang tangan. Satu kali saya orang baik. Di mana-mana nanti dia sampaikan itu. Tapi kebenaran yang memerekakan mereka tidak bilang. Dan Tuhan bilang begitu. Tuhan katakan begini. Dengar engkau, aku beritahukan kepadamu. Ketika aku berikan kuasa dan kepercayaan kepadamu, jangan sekali-kali engkau lakukan itu jika tidak perintahku. Dengar, walaupun engkau tidak menumpangkan tangan, tapi orang itu percaya dan beriman sungguh-sungguh, aku sembuhkan dia. Tapi walaupun engkau menumpangkan tangan, tapi orang itu tidak layak menerima kuasaku, maka walaupun engkau tumpang tangan, malah engkau membuat dia semakin jahat. Maka dari itu, anak-anak Tuhan, adakah pernah selama pelayanan kami sudah hampir 20 tahun, saya tantang berapa banyak orang yang kami tumpang tangan di sini? Berapa banyak orang yang kami lakukan itu? Tidak pernah ada. Tapi ditanya berapa banyak orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan? Terlalu banyak. Ya, karena itu, mari Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, kalau engkau sementara ini punya kerinduan mau melayani Tuhan, berhati-hati. Kalau ada yang menubuatkan bahwa Bapak nanti buka kejadian, Tuhan bilang, jangan percaya, picek di hamba Tuhan lain banyak dolot. Karena ada pengalaman, ada di banyak di sini juga Bapak. Ini mereka anak sakit mati. Tertutup berdoa, Tuhan bilang buka kaki dia. Loh, anak mati kan masalahnya selesaikan apa? Masa Tuhan suruh buka kaki dia? Habis buka kaki dia, mereka justru tidak menjadi teladan. Justru dari persekutuan itu membawa bau harum kematian. Orang mengeluh ini persekutuan doa apa model begini. Nah, aku bilang kalau anak mati mesti buka persekutuan. Ternyata seperti itu. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, lewat pengalaman dalam pelayanan ini, saya sampaikan, mari kita berhati-hati. Sebab ketika dalam pelayanan Tuhan katakan demikian, jikalau engkau tunduk kepada seseorang, mengikuti ajarannya, percaya kepada kuasa yang dia transfer, maka engkau jadi hamba orang itu. Baik dituntut kepada kematian kekal, bahkan kepada kehidupan kekal. Itu yang disampaikan kepada kami dalam pelayanan. Dan bukti ketika ibu itu minta pengampunan cara pelayanan, metode pelayanan yang dia terima, Tuhan menolong dia, Tuhan melepaskan dia. Dan akhirnya
dia boleh tenang dan bilang, sudah Bapak, bepung kekedian bepending tahan. Nanti Bapak dong berdoa, karena kita berdoa di tempat tinggalnya dia sudah dikuasai roh jahat. Kenapa? Karena memberi diri dikuasai, didoakan, ditempala oleh hamba-hamba yang dipakai iblis. Jadi rumah itu dijaga oleh ular buaya semua-semua. Makanya ibu itu susah. Soalnya bisa tenang dalam rumah. Dan akhirnya kami sampaikan bahwa kami siap menolong. Kami tidak mau ibu binasa. Kita siap mendoakan, melepaskan ibu dari semua beban persoalan, supaya ibu tahu membedakan yang baik, yang tidak baik. Kalau ibu sudah tahu membedakan, ibu dilatih nanti di rote sana kalau mau melayani. Kami ada pelayanan orang-orang yang sakit bermasalah, ibu hubungi, kami sama-sama melayani dengan ibu. Ibu dilatih sungguh-sungguh dan ibu sudah mahir, sudah cakap mulai membedakan. Oh, ini pekerjaan dari Tuhan seperti ini, bukan dari Tuhan seperti ini. Maka waktunya kalau Tuhan bilang ibu dipercayakan, kami ada di sana, ataupun siapapun, doakan, tahirkan itu tempat yang sudah dinajiskan, barulah minta pelayan dia kukuhkan. Yang mengukuhkan kekedian itu harus pelayan. Itu pelayan dong pun tugas, jangan sampai betul bikin itulah. Nanti kita tidak kerjasama. Nah, mari Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, dengar baik ini, supaya dengan demikian kita jangan sampai tersesat. Mungkin kita pun saudara, keluarga, ada yang sudah terlanjur bilang begini, nah kasih tahu, cek dulu, berdoa lagi, diuji apakah betul itu atau tidak betul. Sebab ketika kita tunduk dan terbawa, amat sulit untuk dilepaskan. Ya, baik, ini pengalaman, dan memang Bapak, kami banyak melayani di sini, terutama di Kota Kupang ini bermasalah. Karena kami lebih banyak berhadapan dengan orang-orang sakit. Terlibat Tuhan yang munafik yang ada di PDG MIT. Mereka mengajarkan tentang baptisan ulang, tapi kalau ngomong mereka aneh-aneh luar biasa. Mereka tidak ajar. Padahal sesungguhnya pengajaran mereka di sini kami tahu, karena kami tanya. Mereka mengajarkan bahwa orang supaya selamat diberi kuasa harus baptis ulang. Menanti gereja tetap di Gemit. Gereja boleh tetap di Gemit, jangan keluar. Tapi Anda harus terima baptisan ulang dari kami. Nah, ini Bapak bagaimana? Jadi banyak kali mereka berbicara, oh saya tahu kok kami banyak melayani jiwa-jiwa, datang tanya siapa yang baptis ulang seluruh. Ini Mamtua bilang kalau potong baptis ulang, potong selamat. Engkau telah menghujat Tuhan, engkau telah menghina kasih karunia. Ya, kita mau bilang apa? Yang satu datang lagi sakit, ini betul baptis ulang. Yang kasih tahu siapa? Oh, hamba Tuhan di Gemit. Lah, ini bagaimana? Karena itu Bapak, Mama, anak-anak Tuhan yang terkasih, mari berhati-hati supaya jangan sampai ketika kita punya beban persoalan, kita menemukan penyampaian seperti itu, maka tutup bungkus pikiran perasaan kita dan menolak itu. Sebab itu bukan dari Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan melayani di penghabisan, mulai masuk kalau Bapak ketemu dia ada peti persembahan di muka, persekutuan tapi peti persembahan di muka, itu adalah pembohongan. Mereka menipu untuk mencari uang. Kalau gereja taruh peti persembahan, saya akui betul pas. Tapi kalau persekutuan doa taruh peti persembahan, itu tandanya hamba Tuhan yang malas. Jangan Anda percaya dan mengikuti karena Anda disesatkan. Baik, terima kasih. Kiranya penyampaian saya ini berguna bagi kita semua, dan juga ini keluh kesah une kami dari hamba-hamba Tuhan di FATA. Mungkin melalui apa yang kami sampaikan, mungkin ada penyampaian dari Bapak yang mendengar ini, dan supaya bisa dibicarakan, ada pencerahan atau ada bagaimana pemahaman tentang karya pelayanan kuasa Roh Kudus itu seperti apa. Karena betul Bapak, banyak orang di Gemit ini tersesat. Ini pengalaman kami. Jadi baik, ini sedikit kesaksian saya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC.